Izin Pak, mohon diperhatikan Pak Menteri. Kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri saya bicara, Bapak juga bicara, bagaimana bisa Pak? Bapak Topan Pak W, saya minta maaf tadi Bapak. Kalau saya tadi ngobrol bicara dengan Pak Wamen, ya mohon juga Bapak bisa berempati kepada kami Pak. Saya terkadang berpikir, ini orang-orang kementerian yang PJ di kabupaten kota ini ngerti pemerintahan atau tidak? Saya harapkan Pak Menteri bisa mengetahui lingkungannya. Maaf ini Pak, ini forum kita ini, forum demokrasi ini. Kalau Pak Menteri mau duduk satu meja, saya siap. Artinya, Bapak ini seorang mahaguru terpelajar, ya maaf, pernah di wilayah kepolisian, masuk di birokrasi, dan faktanya dipercayakan lagi sama kabinet merah putih. Apakah bukan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tinggal saya berharap, kami semua berharap, Pak Menteri menyongsong 27 hari ke depan ini, babat semua itu Pak. Yang cawe-cawe di daerah itu Pak, babat itu Pak, jangan tidak dibabat Pak, kami mendukung, tarik segera kalau dia itu adalah PJ yang membuat masalah. Pak Menteri mohon maaf, memang seperti ini gaya saya, tapi semuanya itu demi untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini guys, di sini detik-detik Menteri Dalam Negeri ini ditegur ya oleh anggota Komisi 2 DPR RI. Terima kasih pimpinan. Dan segenap sahabat-sahabat para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri, Wakil Menteri, dan jajarannya. Izin Pak, mohon diperhatikan Pak Menteri. Kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri saya bicara, Bapak juga bicara, bagaimana ini bisa ditegur Pak? Ya teman-temannya. Jadi nanti auto minta maaf Pak Menteri itu nanti di video selanjutnya. Pak Menteri ini minta maaf akhirnya ya. Saya mengapresiasi sahabat saya terkait pilkada. Kita pilkada 37 provinsi dan lebih 500 kabupaten kota. Dan itu adalah instrumen demokrasi menuju pilkada yang betul-betul sesuai harapan kita Pak Menteri. Dalam instrumen proses itu ada satu hal yang sangat mengganggu sebenarnya, dan ini saya menggunakan forum ini untuk mengklarifikasi, yaitu PJ-PJ di tingkat provinsi dan kabupaten kota, khususnya kabupaten kota, itu banyak masalah. Banyak masalah Pak. Saya jujur katakan di Provinsi Sulawesi Selatan, dapil saya harus mengatakan, untung ada penyelamat nih, PJ Gubernur Prof. Hamdan ini pribadi yang luar biasa, bisa meredam Prof. Sudan, maaf, Prof. Sudan, dia mampu meredam semua konflik-konflik yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Tapi di daerah-daerah, tidak sedikit daerah Bapak Menteri, itu punya masalah yang serius. Saya terkadang berpikir, ini orang-orang kementerian yang PJ di kabupaten kota ini ngerti pemerintahan atau tidak? Maaf Pak Menteri, ini adalah kontribusi yang saya harapkan Pak Menteri bisa mengetahui lingkungannya. Betul sekali. Betul sekali. Ini adalah kontribusi ya. Ini berharap semuanya juga, bukan hanya anggota Komisi 2 DPR. Rakyat juga membutuhkan sebuah kontribusi tersebut. Karena apa? Menteri Dalam Negeri ini kan harusnya memang mengetahui semuanya keadaan di dalam negeri ini. Kan gitu ya? Kan seperti itu kan teman-teman. Contoh, saya ambil satu contoh di Kota Parepare, dapil saya Pak. PJ-nya datang, saya bertemu pada saat serah terima dan pada saat anak saya dilantik beberapa bulan yang lalu sebagai anggota DPR. Tidak pernah bertemu dengan saya. Bukan saya mau dihargai Pak, tapi apa sih susahnya menjunjung tinggi etika ketimuran kita. Jelek-jelek begini Pak, tingkat kepuasan masyarakat saya tinggalkan 91,5% Pak. Nah apa yang terjadi? Akhirnya pemerintahan jadi kacau. Harapan Bapak selalu mengemukakan bahwa inflasi itu terkendali dengan baik. Kalau inflasi tidak terkendali dengan baik di daerah, PJ-nya ditarik. Tapi kenyataannya tidak Pak. Saya berkali-kali Pak Menteri menyurat ke kantor kementerian, tidak pernah digubris. Saya ini punya kapasitas sebagai pimpinan partai Golkar di Sulawesi Selatan. Tentu punya kewajiban bagaimana sistem tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saya sangat bersimpati dan berterima kasih
kepada pimpinan Komisi 2 dengan persetujuan anggota untuk menghadirkan semua PJ-PJ kabupaten kota dan termasuk provinsi itu. Hadirkan. Karena saya mau tunjuk batang hidungnya. Itu yang namanya Akbar Ali. Maaf ini Pak, ini forum kita ini, forum demokrasi ini. Dia merusak tatanan pemerintahan di Kota Parepare. Dia meninggalkan Kota Parepare dengan tanpa membahas KUHP perubahan. Kasihan. Bantuan-bantuan sosial tidak bisa tersalurkan. Insentif guru ngaji, RW, RT tidak bisa tersalurkan karena itu. Dan tidak sedikit lembaran dosa dari saudara PJ itu yang bisa saya ungkap. Kalau Pak Menteri mau duduk satu meja, saya siap. Saya jujur katakan, wakil Bapak itu adalah bekas ketua APEKSI saya. Saya 10 tahun Pak menjadi kepala daerah, jadi ngerti betul. Maaf, Pak Menteri pernah berkali-kali beri saya penghargaan, salah satunya adalah penghargaan yang saya bangga, saya sebagai kepala daerah bisa meningkatkan PAD 120%. Itu saya apresiasi. Saya tidak akan lupa seumur hidup saya itu Pak. Artinya, Bapak ini seorang mahaguru terpelajar, ya maaf, pernah di wilayah kepolisian, masuk di birokrasi, dan faktanya dipercayakan lagi sama kabinet merah putih. Betul, sampai 2 kali ya. Itu bagaimana ya? Sudah dipercayakan lagi padahal ya. Apakah bukan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggal saya berharap, kami semua berharap, Pak Menteri menyongsong 27 hari ke depan ini, babat semua itu Pak. Betul ya, karena dipercaya lagi ya kan, harus orang ini kok dipercaya lagi ya, Pak Tito ini dipercayakan lagi jadi menteri lagi, padahal kemarin udah jadi Mendagri, sekarang jadi Mendak lagi. Ya, sekarang harus bisa membuktikan yang lebih baik. Oh, saya ini berarti dipercaya ya. Ya, gitu, harus membuktikan yang sebenar-benarnya, yang rakyat inginkan ya. Ini Pak Menteri harus bekerja keras menunjukkan yang terbaik, intinya seperti itu ya. Yang cawe-cawe di daerah itu Pak, babat itu Pak, jangan tidak dibabat Pak, kami mendukung, tarik segera. Kalau dia itu adalah PJ yang membuat masalah. Pak Menteri mau maaf, memang seperti ini gaya saya, tapi semuanya itu demi untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Dan saya berharap Pak Menteri, kami selalu berpikir dari beberapa rapat dengar pendapat ini selalu berorientasi 100 hari kerja. Tapi kalau Pak Menteri menganggap tidak ada 100 hari kerja, anggaplah 27 hari ke depan ini itu adalah inklusi dari 100 hari kerja. Keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ini sangat berapi-api sekali ya. Ini keren sekali ya. Bapak Topan Pak W, saya minta maaf tadi Bapak. Kalau saya tadi ngobrol bicara dengan Pak Wamen, ya mohon juga Bapak bisa berempati kepada kami Ya, Pak. ini minta maaf ya akhirnya ya. Pak Mendagri ini minta maaf, Pak Mendagri yang udah sampai 2 kali ya jadi Mendagri ya. Kemarin itu era Jokowi jadi Menteri Dalam Negeri, sekarang jadi Mendagri lagi ya. Ini luar biasa loh, harus bisa menunjukkan yang terbaik pokoknya untuk rakyat Indonesia ini, karena ini sudah yang kedua kalinya kan gitu ya. Di sini ini lebih sedikit 44 Pak. Yang di masa lalu itu kalau salah hampir 50 atau 60 gitu. Iya, kami selalu berusaha mencatat betul, mendengar, mencatat apa yang disampaikan, pokok pikirannya. Tapi ya mungkin saya nggak terlalu pandai gitu Pak. Kadang-kadang ada yang bisa saya tangkap penuh, ada kadang-kadang mohon maaf rekan-rekan kadang-kadang panjang, sebenarnya intinya apa gitu ya. Nah kadang beliau memberikan masukan. Ini pun sambil saya jalan, ini banyak sekali nih. Tapi biasanya saya baca dulu Pak. Ini karena ini jawaban-jawaban dari staf ini. Tapi karena nanti Bapak marah lagi sama saya, kok kenapa baca itu sementara? Paling ini baca jawaban. Jadi apa namanya rapat kerja seperti ini bagi kita seperti ujian juga. Tadi malam kita rapat dulu, pelajari apalagi kemungkinan akan ditanya. Pada waktu kita akan rapat juga, kita harus dengerin poin-poin pokok pentingnya apa gitu. Dari sekian banyak panjang, misalnya Mas Bima tadi nyampaikan kan panjang kali, tapi intinya itu apa gitu. Kita harus menangkap ini Pak. Nah ini saya dibantu oleh Pak Wamen tadi menjelaskan ini Pak, ini maksud. Jadi saya bukan bicara pribadi, apalagi soal keluarga, ini bukan Pak. Ini yang dibicarakan apa tadi yang dimaksud tadi kira-kira itu. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya mungkin Bapak kurang nyaman dengan kami tadi berbicara. Nah khusus untuk yang Bapak sampaikan mengenai PJ-PJ,
Ya, memang PJ-PJ ini sudah kita ada yang usulan DPRD, ada juga yang usulan gubernur, ada juga usulan dari pemerintah pusat, ada juga dari Kemendagri. Nah, ada yang dari Kemendagri ini umumnya kita pilih yang baik, dan itu tes bagi mereka, Pak. Sekaligus juga untuk memberikan pengalaman. Jadi seperti yang pengalaman, kenapa? Karena mereka pembina. Kemendagri pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Bagaimana mereka akan memberikan surat edaran, draft membuat surat edaran dan lain-lain kalau mereka nggak pernah punya pengalaman. Nah, ini mumpung ada celah waktu yang 2 tahun lebih, ya, karena adanya pilkada serentak, hampir kira-kira 50 orang dari Kemendagri menjadi PJ. Harapan kita mereka mengerti dinamika yang ada di wilayah. Ketika kemudian kembali ke Kemendagri, dia sudah tahu persoalan yang ada di Kemendagri itu seperti apa gitu. Dan kemudian bisa memberikan solusi, arahan, pembinaan, pengawasan yang benar. Tapi bagi saya selaku Mendagri, Pak, itu juga adalah tes bagi saya. Tes. Ini yang bagus, yang muruf, ya kita akan promosi. Yang nggak muruf, check out, stop. Mereka itu nggak saya pakai, jujur aja. Asli. Dan konteks Bener Pak Parepare, itu Pak, nggak dipakai, bener asli itu Pak. ya konteks Oke. Jadi seperti itu.